Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini cukup menarik terkait dengan Ganjar yang tidak mengenali Eko Kuntadi. Dan ini jawaban Eko Kuntadi. Saya kenal Pak Ganjar, tapi kayaknya Pak Ganjar ya yang nggak kenal saya secara pribadi. Kayaknya saya kenal Denzel Washington, tapi Denzel buru-buru tahu saya. Saya pernah mewawancarai ketika di acara Cokro TV sebatas itu. Dari wawancara itu saya kepincut dengan visinya tentang Indonesia. Dan ini seakan-akan ada hal sesuatu kepada Pak Ganjar begitu. Kenapa Pak Ganjar itu tidak mengenal Eko Kuntadi secara relawan begitu, dan bahkan menjadi ketua relawan, dan bahkan seperti ini yang di beritanya. Ini beritanya. Dapat omongan nyelekit dari Ganjar Pranowo, Eko Kuntadi langsung bereaksi. Saya pernah ini. Pegiat media sosial Eko Kuntadi langsung buka suara terkait dengan pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tidak mengenalnya walaupun merupakan salah satu basis pendukungnya. Dirinya menegaskan jika dirinya kenal dengan sosok Ganjar Pranowo, namun sepertinya Ganjar tak mengenal dirinya. Hal tersebut disampaikan Eko Kuntadi melalui akun Twitter pribadinya yang bernama _Eko Kuntadi. Saya kenal Pak Ganjar, tapi kayaknya Pak Ganjar yang nggak kenal saya secara pribadi, tulis Eko pada Sabtu 17 September 2022. Dalam peristiwa ini Eko Kuntadi menala logikanya mengenai Ganjar Pranowo seperti salah satu artis internasional. Kayak saya kenal Denzel Washington, tapi Denzel buru-buru tahu saya, ungkapnya. Lanjut, ia mengaku pernah mewawancarai fraksi PDIP Perjuangan tersebut dalam sebuah acara Cokro TV. Dalam wawancara tersebut, Eko Kuntadi mengaku kagum dengan visinya. Saya pernah wawancarai ketika di Cokro TV, sebatas itu. Dari wawancara itu kepincut dengan visinya Indonesia. Jadi artinya apa? Kalau kita melihat ini seakan-akan ada sesuatu antara Ganjar dengan Eko Kuntadi begitu. Tetapi yang jelas walaupun Eko Kuntadi sudah menyatakan kenal dengan Ganjar, tetapi Ganjar tidak begitu kenal dengan Eko Kuntadi, dan ini perlu dipertanyakan. Dan bahkan sekarang itu publik bertanya-tanya apakah selama ini mungkin dia kenal tapi hanya sebatas tahu aja begitu, mungkin seperti itu. Dan publik muncul spekulasi baru, Pak Ganjar bohong, terus kemudian agar elektabilitasnya tidak turun dan popularitasnya tidak turun, atau trust kepercayaan tidak turun, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas dari satu ungkapan dari Eko Kuntadi itu publik sudah menilai seperti apa kedua-duanya antara Eko Kuntadi dan Pak Ganjar ini kan begitu. Dan lagi ramai sekali, bahkan di Twitternya ini ramai sekali seperti ini. Nah, ini berkali-kali kegep tampil bareng di Cokro TV, masih ngaku nggak kenal sama Eko Kuntadi. Cuci tangan yang bersih, silakan rakyat menilai. Tapi ini dihabis-habisan. Itulah anak-anak komunis pagi, berbohong saja sudah biasa, apalagi membunuh. Ini dari Roll Ranger. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa sampah martab mantan napi hoax mau balas dendam. Ini katanya seorang presiden suara negeri, kasihan rakyatnya ditipu habis. Namanya juga barisan sakit hati om. Tukang hoax pada kepanasan, maklum aja yang anggap saja halu. Ini Eko Kuntadi, dan ini Ganjar, dan ini Dennis Regar. Ini padahal tampil bareng. Tidak mungkinlah ketiga ini tidak saling mengenal begitu. Dan bahkan ini salah satu tanda munafik, ucapan tak sesuai dengan perbuatan. Ini hashtagnya sangat luar biasa sekali dari netizen. Sekolah perjuangan, woi biar pinter namanya politik. Kenal orang tapi tidak kenal relasi politik. Namanya manuver, biasanya itu tidak salah, tidak dosa kok. Ada yang mati-matian bersuara untuk mendiskreditkan Ganjar tapi gagal total. Ganjar tetap jauh di atas Anies, buzzer Anies memang selalu gagal total. Kemudian dari
Al-Lajah dari awal sudah berbohong. Belum lagi jadi presiden sudah berbohong, makanya jangan pilih tuh orang suka berbohong. Buset dan pret, ntar mencret lagi seperti si kasti plastik. Kenal saya Pak? Siapa ya? Baru sadar aku kalau sekolah ada yang saling salah pura-pura nggak kenal dan cuci tangan. Berarti jika ada terkena kasus nantinya mereka akan pura-pura nggak tahu. Udah jadi kebiasaan Republik Dagelan kalau udah ketahuan congor berubah 120 derajat. Ganjar Pranowo is the best. Golongan mereka dari yang paling atas kan emang Raja Kibul sampai dapat julukan King of Life Service. Ini Anies Baswedan, ini Ganjar, dan ini Kang Imel. Tetap rakyat menilai Anda sebagai kriminal penebar hoax server KPU. Sebagai rakyat saya menilai bahwa penyebar dan penebar hoax adalah seorang yang jahat dan wajib dipenjara. Sekali berbohong akan terus berbohong. Apa masih ada yang percaya sama capres pembohong? Jadi masih banyak netizen yang berkomentar seperti itu. Tapi mari kita baca bagaimana berita yang dipublikasi hari ini. Ini Ganjar Pranowo ngaku tak kenal Eko Kuntadi, dicelutukin berkali-kali kegap tampil bareng, cuci tangan yang bersih. Dari Newsworthy Jakarta, pegiat media sosial Eko Kuntadi menyoroti pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengaku tidak mengenal Eko Kuntadi, dari Eko Widodo. Eko Kuntadi sebagai Ketua Relawan Ganjaris untuk Pilpres 2024. Eko Widodo menilai pengakuan Ganjar Pranowo yang tidak mengenal Eko Kuntadi sulit diterima akal sehat. Pasalnya mereka berdua sering berbincang di Cokro TV. Hal itu disampaikan Eko Widodo dalam akun Twitter pribadinya dikutip pada Minggu 18 September 2022 berkali-kali kekep tampil bareng di Cokro TV. Masih ngaku nggak kenal sama Eko Kuntadi. Cuci tangan yang bersih silahkan rakyat menilai, pungkasnya. Ini berkali-kali tampil di Cokro TV masih ngaku nggak kenal. Sebelumnya Ganjar Pranowo ngaku tidak kenal Eko Kuntadi sebagai Ketua Relawan Ganjaris. Ganjar juga tidak tahu menahu dengan adanya Relawan Ganjaris. Soal aktivitas Mas Eko sebagai Ketua Relawan Ganjaris saya tidak pernah ngikutin dan tidak tahu hubungan apapun, kata Ganjar. Ganjar mengatakan dia dekat dengan pengasuh pondok pesantren Lirboyo yang dihina oleh Eko Kuntadi. Saya dekat dengan Gus Rifkil Muslim maupun ayah beliau Kiai Suyuti Murtada dan keluarga besar PP Mambaul Hikmah Kaliungu kenal. Begitupun dengan Ning Imas, keluarga besar pondok pesantren Lirboyo, jelas Ganjar. Ganjar mengatakan Ustadzah Imas yang dihina Eko Kuntadi itu saat menikah dengan Gus Rifkil dirinya ikut hadir sebagai perwakilan keluarga. Jadi kalau kita melihat ini kan pada saatnya dia akan terbongkar begitu. Walaupun Pak Ganjar tidak tahu atau tidak pura-pura tidak tahu terhadap Eko Kuntadi, maka yang jelas publik sudah menilai seperti apa ex ketua Ganjaris itu begitu. Jadi Eko Kuntadi begitu. Dan bahkan tidak mungkin seorang Ganjar tidak tahu relawannya yang membesarkannya, terus kemudian sampai elektabilitasnya tinggi. Yang sekarang ada yang mengatakan dari Eko Widodo ya cuci tangan yang bersih. Dalam artian ya kalau sudah elektabilitas tinggi lalu kemudian lupa pada kulitnya. Kira-kira seperti itu ungkapan Eko Widodo ini. Tapi yang jelas netizen banyak sekali yang berkomentar tentang itu. Tapi yang jelas bahwa dari dua pertemuan ini sudah menilai bahwa ada satu kedekatan antara Eko Kuntadi dengan Ganjar Pranowo begitu. Dan bahkan ini bukan tidak saling mengenal dalam satu forum, tapi sudah berkali-kali berada di forum. Dan bahkan Eko Kuntadi menyatakan seperti ini. Santai saja, yang penting semua penjuang NKRI dan Pancasila kenal panjenengan. Lain kali kalau mau wawancara atau ngobrol-ngobrol sebaiknya kenalin dulu biar saling kenal, ada hubungan, apalagi ujung-ujung ketum relawan tapi orangnya nggak kenal kayak
nggak elok, orang lucu blas, nggak pantas gitu loh. Terus kemudian lumayan juga pangkatmu di buzzer ya, sekali dua kali bisa selamat, tapi aku yakin kau bakal jatuh. Ini dari bocah Hafiz. Di kalangan buzzer beliau ini biar kita sama-sama membaca. Di kalangan buzzer beliau ini pangkatnya lumayan tinggi, setara Inspektur Jenderal dan jabatannya yang juga mentereng, Kadif Progan Kepala Divisi Pro Ganjaris. Kok jadi ingat Sambo ya? Kebetulan mereka saat ini sedang bernasib sama-sama sedang terlibat masalah plik. Bedanya Sambo terlibat masalah konon karena membela harkat dan martabat keluarganya. Sedangkan Eko Kuntadi terlibat masalah karena melecehkan harkat dan martabat keluarga orang lain. Ini komentarnya banyak ini dari orang. Emang manusia kadang setuju itu, apalagi kalau umur-umur segitu. Cuma orang kurang kerjaan yang ngurusin keluarga orang. Sekali ngurusin biaya hidup tuh. Dan bahkan logikanya kalau Ganjar nggak kenal Anda, ngapain Anda bikin komunitas Ganjaris dan jadi ketumnya? Anda lolos karena Anda diberi kesempatan untuk bertobat. Pakai akal sehat, pakai nalar. Jika berulang, Anda akan dihinakan. Keluarga apapun jika merasa terhina dan teman-teman dekat Anda lari menjauh, tak lagi mengenal Anda. Ini komennya Kadrun pasti. Nggak usah dibesar-besarkan lagi, biarkan saja sebab waktu akan menjawab siapa sampah zaman, siapa putra zaman. Kalau menjabar kedar kepincut dengan visinya tentang Indonesia, tanya sama teman-teman mahasiswa yang visinya tentang Indonesia bagus-bagus. Tidak diakui itu memang hal paling kejam. Ternyata selama ini Anda salah sangka. Itu ibarat cinta bertepuk sebelah tangan, bahkan lebih parah. Jangan lama-lama patah hati Om, lebih baik move on dan dukung Anies. Mari kita baca komentarnya. Nih, tepat sekali video-video lucu seperti ini. Sungguh bagus untuk Eko yang sepertinya sedang dilanda broken heart. Maaf Mas, kayaknya saya belum ikhlas satu pemahaman sama Bapak ini. Terus kemudian komentar netizen, sayangnya di Twitter cuma ada tombol logo love, nggak ada tombol logo jari tengah. Pesan saya Mas Eko, jangan diulangi lagi perbuatan menghina orang kepada siapapun yang dimanapun. Mulai ngacor lagi, keren mingkem. Ini Cibong masih aja pasang badan, ya mau kerja apalagi mungkin kau ya. Ganjar Prabowo ngaku tak kenal Eko Kuntadi dan tak ikuti Ganjaris. Aha, kalau sekedar simpatisan atau fan wajar aja dia nggak tahu. Tapi kamu kan ketua Ganjaris, dungu kalian para cebong emang kelewatan. Ini dari komentar para netizen yang pro dan kontra terhadap Eko Kuntadi ini, yang tidak ungkapan dari Ganjar yang tidak begitu kenal dengan Eko Kuntadi. Kesimpulan saya adalah bahwa publik sudah menilai seperti apa pertemuan Eko Kuntadi, Denny Siregar dengan Ganjar. Dan ini sudah tahu bahwa apalagi menjadi ketum ya Ganjaris, pasti Ganjar itu sudah tahu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast saya ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua.